Nomor 2, misalkan T segitiga dengan koordinat titik-titik sudutnya itu 0,0, 4,0, 0,3. Terdapat 5 pilihan transformasi geometri berikut: rotasi 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat dengan pusat di 0,0. Refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Berapa banyaknya dari total 125 barisan 3 transformasi tidak harus berbeda yang mengembalikan T ke posisi semula? Sebagai contoh, rotasi 180 derajat diikuti refleksi terhadap sumbu X, dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y, akan mengembalikan T ke posisi semula. Sedangkan rotasi 90 derajat diikuti refleksi sumbu X, dilanjut refleksi sumbu X lagi, hal tersebut tidak mengembalikan T ke posisi semula. Misalkan ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Terus kita punya 3 titik. Titik yang pertama 0,0 yang di sini. Titik yang kedua 4,0, berarti yang di sini kurang lebih 0,3. Nah, kurang lebih nih. Artinya bidangnya itu berbentuk segitiga. Nah, segitiga ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini kan ada 5 pilihan. Ya, rotasinya ada 3. Terus refleksi atau pencerminan ada 2 ya. Kita perhatikan untuk pencerminan dulu. Misal untuk ini kan segitiga, mula-mula kan bentuknya seperti ini. Kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah, ya ini kita lipat ke bawah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sedangkan jika bangun yang ini, yang setelah kita cerminkan terhadap sumbu X, kita putar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, atau beberapa diantaranya. Ini kalau kita putar, tidak pernah kembali ke bentuk semula. Apalagi menempati ke tempat semula. Maka untuk satu refleksi yang kita gunakan itu tidak mungkin. Jadi kayak misalkan ini tadi kita refleksikan terhadap sumbu X 1 kali, maka tidak bisa. Kecuali ini kita refleksikan lagi ke sumbu X lagi ya. Kalau refleksikan sumbu X lagi, ya berarti ke bentuk semula. Nah, ini bisa saja kembali. Nah, kita ambil contoh lagi, misal direfleksikan setelah X tadi direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti ini ke arahnya ke kiri ya. Nah, seperti ini kalau diputar juga bisa, yaitu tadi yang ini, contoh ini diputar 180 derajat sehingga nanti kembali ke posisi semula yang di kuadran 1 ini. Oh ya, tadi untuk refleksi yang satu sumbu X, satunya sumbu Y, atau ya coba kalau misalkan dua-duanya sumbu X ya. Misalkan kalau direfleksikan terhadap sumbu X, ini kan tadi arahnya ke bawah, yang seperti ini. Terus kita refleksikan lagi terhadap sumbu X, berarti kembali ke bentuk semula. Nah, kalau misalkan kita rotasikan salah satu di antara ini, tidak ada yang kembali ke tempat semula. Begitu pula dengan refleksi dua-duanya sumbu Y, maka tidak bisa kembali, T itu kembali ke tempat semula. Jadi kita bagi 2 kasus ya. Kasus pertama, kalau kita menggunakan 2 kali refleksi, di mana refleksinya itu tidak benar kalau satu sumbu X, dua-duanya sumbu X, dua-duanya sumbu Y, itu tidak bisa. Maka ya berarti yang pertama refleksi terhadap sumbu X 1 kali, terus ada lagi refleksi terhadap sumbu Y 1 kali. Nah, kita perhatikan kalau refleksi sumbu X dengan sumbu Y, maka yang ini, yang mula-mula ini nanti hasilnya adalah, nah letaknya ada di kuadran 3. Nah, supaya ini kembali ke kuadran 1, ya ini berarti diputar tadi 180 derajat. Rotasi 180 derajat. Nah, ini kalau urutannya di... Nah, sekarang kita perhatikan urutannya.
antara 3 ini kalau kita tukar-tukar apakah bisa atau tidak. Misal ini ya yang pertama kan tadi sumbu X berarti arahnya itu ke bawah sini. Kalau sumbu X ini saya copy saja. Nah, kalau misalkan yang ini T semula direfleksikan terhadap sumbu X kan begini. Terus direfleksikan terhadap sumbu Y berarti ini hasilnya. Terus kemudian diputar 180 derajat berarti hasilnya adalah ya kembali ke sini tadi. Ini kalau diputar 180 derajat harusnya tidak seperti itu sih. Diputar begini ya nanti hasilnya kembali ke sini. Nah, kembali begini. Kan? Seperti itu. Jadi ini kalau diputar kan arahnya nanti seperti ini ya. Yang titik ini diputarnya ke sini, ini diputarnya ke sini, titik ini tetap. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan urutannya ditukar-tukar, misal diputar dulu, terus nanti kemudian dicerminkan. Bisa juga, misal yang pertama, diputar 180. Kalau diputar 180, berarti dia hasilnya di sini. Kan? Terus kemudian direfleksikan sumbu X, ya berarti ke arah atas sini. Terus kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y ke sini. Nah, artinya ketiga-tiga yang ini refleksi sumbu X, refleksi sumbu Y, dan perputaran rotasi 180 derajat apapun urutannya, maka T akan kembali ke tempat semula. Berarti banyaknya cara itu ada sebanyak ya 3 faktorial. Karena ini adalah ada 3 objek, 3 faktorial atau ada sebanyak 6. Itu kalau kita menggunakan dua refleksi. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan satu refleksi? Kan tidak bisa tadi karena bakalan berubah bentuknya atau berubah ya bentuknya kan. Kalau satu kali refleksi berubah jadi ini. Ini kalau diputar berapapun ya tidak bakalan pernah membentuk seperti ini posisinya. Nah, berarti kasus berikutnya kalau kita menggunakan 0 refleksi atau ini ya sama dengan tiga-tiganya adalah rotasi. Nah, kalau cuma rotasi saja, berarti segitiga yang ini atau T ini supaya kembali ke tempat semula itu diputar sebanyak 360 derajat. Kalau satu putaran. Bisa juga 2 kali diputar. 1, 2. Kalau diputar 2 kali ya berarti 720 derajat. Bisa tidak diputar 3 kali? Kalau ditambah 360 itu jadinya 1080. Nah, ini tidak memungkinkan. Kenapa? Ya kan maksimalnya itu kan 270. Maksimalnya itu kan 270 dikali 3. Ya berarti cuma 810. Maka yang memungkinkan itu 360 dengan 720. 360 itu kita peroleh dari bisa dari 90 tambah 90 dengan 180 dengan pertukarannya ini atau permutasinya. Ya, kalau kita hitung ada sebanyak 3 objek, 3 faktorial, terus ini kembar 2, ya dibagi 2 faktorial atau senilai 3. Ada 3 cara dengan menggunakan rotasi 90, 90, 1, 80. Berikutnya, untuk yang berjumlah 720, ya berarti kita ambil yang maksimalnya saja dulu. 270, 270, ini totalnya sudah 540, berarti sisanya adalah ya 180. Nah, berarti cuma ini saja yang berjumlah 720. Ini sama juga kalau kita permutasikan ya 3 faktorial dibagi 2 faktorial hasilnya adalah 3. Nah, untuk ya selain ini sudah tidak ada lagi sehingga jawaban akhirnya adalah banyaknya barisan 3 transformasi ya ada sebanyak 12, yaitu terdiri dari 2 refleksi, 1 rotasi atau tiga-tiganya itu rotasi. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Oke.